Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan PKBM diberi kesehatan oleh Allah, dan semoga ilmu yang didapatkan bisa memberi manfaat untuk kedepannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan mempelajari tentang apa itu teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, tujuan teks negosiasi, tata cara negosiasi yang baik, pengajuan dalam teks negosiasi, penawaran dalam teks negosiasi, persetujuan dalam teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Negosiasi sendiri adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Teks negosiasi juga bisa disebut sebagai teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu seperti kerjasama dan kompetisi. Oke, lanjut. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Kalau dalam jual beli itu deal harganya gitu loh. Misalkan penawarannya berapa, nanti deal harganya berapa, itu kesepakatan atau perjanjian yang dimaksud, contohnya. Yang ketiga, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan atas proses terjadinya negosiasi tersebut. Yang keempat, memprioritaskan atau menitikberatkan pada kepentingan bersama. Yang kelima, memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan dari teks negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan atau win-win solution. Tata cara negosiasi yang benar, kedua belah pihak harus memposisikan di posisi yang sama, saling menghargai, mengutamakan solusi terbaik, mau melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda, dan yang pastinya tidak boleh mengedepankan ego. Nah, contoh pengajuan dalam teks negosiasi. Contoh yang pertama, ini contohnya nanti sampai yang ke bawah masih berkesinambungan ya. Yang pertama, Anto, bagaimana rencana studi wisata ke Tanjung Perak? Apakah semua temanmu setuju? Contoh yang kedua, ada kerudung
yang terbuat dari sulam tidak, Mbak? Yang ketiga, bisakah saya mengajukan kredit UKM? Nah, selanjutnya kita akan membahas penawaran dalam teks negosiasi. Penawaran dalam teks negosiasi adalah bagian yang memberikan respon terhadap bagian pengajuan dalam sebuah teks negosiasi. Selanjutnya, persetujuan dalam teks negosiasi. Persetujuan dalam teks negosiasi adalah bagian menyatakan kesepakatan bersama dalam peristiwa negosiasi. Untuk contoh yang penawaran dalam teks negosiasi, itu jawaban dari yang pertama tadi. Yang pertama, saya sudah berbicara dengan teman-teman, Bu. Cuman ada usulan studi wisatanya ke Pantai Marina aja, Bu. Untuk jawaban yang kedua, kan tadi untuk yang pertama itu kita membahas tentang pengajuannya atau bagian pertanyaan yang mengawali atau membentuk sebuah peristiwa negosiasi. Nah, untuk jawaban yang kedua atau penawaran dalam teks negosiasi, yang tadi pertanyaannya, ada kerudung yang terbuat dari kain sulam tidak, Mbak? Nah, itu jawabannya di penawaran ini tidak ada, Dik. Yang ada kerudung dari kain songket, sangat bagus dan harganya kompetitif loh. Nah, untuk yang ketiga, bisakah saya mengajukan permohonan kredit di UKM? Nah, ini jawaban penawaran dalam teks negosiasinya. Bapak bisa mengajukan kredit UKM, tapi harus ada proposal yang lengkap ya. Itu bentuk penawaran dalam teks negosiasi. Nah, persetujuannya atau mufakat hasil dari pertanyaan-pertanyaan tadi, yang pertama, contoh yang pertama ya, boleh saja asal didukung oleh mayoritas siswa dan diizinkan oleh kepala sekolah. Yang kedua, boleh, Mbak, kerudung songket malah antik dan artistik asal harganya tidak mahal. Yang ketiga, proposalnya Mbak, lengkap dengan fotokopi lampirannya. Jadi itu adalah kesimpulan dari mufakat atau persetujuan dalam teks negosiasi yang sudah saya contohkan tadi. Untuk contoh percakapan, besok kita akan praktekkan di pertemuan mendatang. Sekian untuk pembahasan tentang teks negosiasi, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.